Selamat sore, salam SPMI. Kita bertemu kembali di acara BIMTEK. Kali ini kita melakukan bimbingan teknis, penyusunan dokumen standar, integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. BIMTEK kita kali ini diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Monas dari Jakarta untuk Indonesia. Ibu Bapak sekalian, pada saat ini kita memang diminta, dituntut, baik itu oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020, dan juga ada kebutuhan khusus kita terkait dengan pengelola program studi. Itu wajib harus memastikan ada proses integrasi hasil penelitian dosen, baik itu yang dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan mahasiswanya. Demikian juga dengan kewajiban kita untuk mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan mahasiswanya dalam pembelajaran. Untuk itulah, setiap perguruan tinggi diharapkan untuk menyusun standar yang mengatur tentang bagaimana kita mengintegrasikan penelitian dan PKM dosen bersama tadi dengan mahasiswa dalam pembelajaran. Perguruan tinggi itu harus menetapkan standar, di mana standar yang akan ditetapkan ini akan menjadi standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa ada syarat perlu yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola program studi untuk bisa memastikan bagaimana proses pengintegrasian hasil penelitian dosen yang dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan mahasiswa. Pengintegrasian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan mahasiswanya dalam rangka memperkaya proses pembelajaran. Ibu Bapak sekalian, kita mulai dengan menjelaskan apa saja syarat perlu yang harus dipenuhi oleh pengelola program studi ketika mereka mau mengintegrasikan hasil penelitian, hasil pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran. Katakan, yang pertama, pengelola perguruan tinggi itu, pengelola program studi itu telah memastikan keterlaksanaan standar hasil penelitian. Yang kedua, pengelola perguruan tinggi itu, pengelola program studi itu harus memastikan keterlaksanaan standar hasil PKM. Jadi output dari standar hasil penelitian berupa laporan penelitian, berupa seminar hasil penelitian, berupa publikasi hasil penelitian, berupa hak paten atas hasil penelitiannya. Itu semua Bapak Ibu, itulah yang kita gunakan untuk memperkaya proses pembelajarannya kita. Itu Ibu Bapak. Standar integrasi itu akan mengatur tentang bagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Laporan penelitian dosen. Kalau dia seminarkan hasil seminarnya yang dimasukkan di prosiding, hasil penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, hasil penelitiannya yang telah dipatenkan punya haki, itu digunakan oleh dosen, digunakan oleh mahasiswa di dalam memperkaya proses pembelajaran kita. Memperkaya apa? Memperkaya penguatan di dalam capaian pembelajaran lulusan. Jadi caranya seperti apa? Sederhana saja Bu Bapak. Berarti adalah CPMK yang ada itu paling tidak itu Bapak nanti Ibu Bapak bisa perhatikan. Apakah di CP dulu ya, CP dulu nih. Apakah capaian pembelajaran prodi itu Ibu Bapak jikalau memang perlu dimasukkan pengayaan atas sikapnya, pengetahuannya, keterampilan umumnya, keterampilan khususnya berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, itu boleh kita lakukan. Bapak Ibu. Upaya-upaya Ibu Bapak melakukan itu kan harus ada yang mengatur. Harus ada yang mengatur. Apa yang mengatur? Salah satu di antaranya standar.
Maka saya sebut namanya standar integrasi hasil penelitian dosen, PKM dosen dalam pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu dipastikan dulu ya bahwa kita selaku pengelola perguruan tinggi itu telah memenuhi dua syarat perlu ini. Dua syarat perlu ini. Setelah itu ada syarat perlu Bapak Ibu adalah maka sekarang kelengkapan. Nah, ini dia Bapak. Saya selalu sampaikan Bapak, kelengkapan administrasi apa yang harus kita persiapkan ketika kita membangun yang namanya dengan standar. Itu perlu Bapak Ibu. Mari kita mulai Bapak Ibu. Apa yang harus Ibu Bapak persiapkan? Saya katakan Bapak Ibu adalah ada 4 hal yang harus kita persiapkan ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah kebijakan perguruan tinggi kita terkait dengan satu implementasi yang dilakukan oleh semua dosen, tanda kutip bernuansa wajib untuk menggunakan hasil penelitiannya, menggunakan hasil PKM-nya untuk memperkaya proses pembelajarannya. Itu kebijakan perguruan tingginya. Pak, bagaimana bentuknya? Kan begitu ceritanya. Kan saya tanya bagaimana bentuknya. Ibu Bapak setidak-tidaknya ada surat keputusan pimpinan perguruan tinggi Bapak. Apa nanti isinya? Nanti akan saya beritahu Bapak. Apa yang saya beritahu? Jelas akan saya nanti beritahu. Sehingga nanti Ibu Bapak akan bisa mendorong hal ini kepada pemimpin perguruan tinggi Ibu Bapak. Bapak, Ibu, ternyata dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh LL Dikti Monas, gitu Bapak ya, ternyata kita harus menyediakan payung hukumnya dulu. Payung hukumnya apa? Kebijakan. Jadi tidak perlu dalam bentuk dokumen khusus, cukup surat keputusan. Setelah itu Bapak Ibu, maka Ibu Bapak menurunkan kebijakan itu di dalam pedoman, prosedur, dan peraturan akademik. Ini Bapak. Peraturan akademik. Contoh misalkan nanti, kalau Ibu Bapak nanti melihat di akreditasi itu kan ada Pak. Kalau Ibu Bapak nanti lihat, baik itu LAM mandiri, LAM ya, LAM di PTKes atau di LAM Info. Kalau LAM Info saya belum lihat dengan detail ya, saya hanya untuk LAM Info aja dulu Bapak Ibu ya. Yang di itu jelas Pak dilihat. Dinyatakan di situ di mana saja bentuk-bentuk pengintegrasian itu yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu dikatakan di sana Bapak Ibu adalah kita harus memastikan hasil penelitian dosen, hasil penelitian kepada bos itu harus memperkaya proses penyampaian knowledge. Berarti apa itu? Bagian dari rujukan yang harus dibaca, rujukan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Maka Bapak Ibu, sederhana saja. Kalau demikian nanti Bapak Ibu, kalau ada penelitian Ibu Bapak yang relevan dengan bahan kajian kita, ya sudah, Ibu Bapak jadikan itu menjadi rujukan mereka. Jadikan itu Bapak Ibu menjadi salah satu bahan bacanya mereka. Jadikan itu Bapak menjadi modul pembelajaran kita. Itu salah satu bentuknya Ibu Bapak ya, bentuknya. Setelah kita punya pedoman, kita punya prosedur, kita punya peraturan, maka sekarang kita harus ada satu dokumen yang mengatur kita tentang apa yang harus kita kerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, kapan itu dikerjakan, apa hasilnya. Itu Bapak Ibu. Berarti itu apa? Itu standar. Itu standar Bapak, itu standar. Maka kita perlu membangun standar. Itu yang mau kita bangun hari ini. Itu yang mau kita bangun hari ini Bapak Ibu. Standarnya. Tentunya Ibu Bapak masih mengingat standar itu terdiri dari 9 bagian. Bagian yang paling pokok itu adalah bagian yang kelima, apa? Pernyataan isi standar. Bagian yang keenam adalah indikator capaian standar. Bagian yang ketujuh adalah strategi pencapaian standarnya. Itu Bapak. Itu inti pokok dokumen standar. 3 yang utama itu. Setelah itu Bapak Ibu, apalagi harus kita persiapkan? Kan begitu ceritanya sekarang. Ibu Bapak adalah standar kita itu kan harus di PPE-PP kan. Standar itu harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Kan begitu ceritanya Ibu Bapak ya. Maka untuk bisa melakukan perencanaannya, ada dong formulirnya. Mungkin tidak formulir secara berdiri sendiri, tapi formulir yang sifatnya adalah terkait, ya, terkait dengan formulir yang sudah ada. Contohnya apa? Saya katakan demikian, Ibu Bapak kan punya formulir RPS. Punya formulir RPS. Jikalau nanti di dalam peraturan akademik yang akan Ibu Bapak buatkan itu, setiap dosen itu yang memiliki hasil penelitian, publikasi, hasil PKM yang bisa digunakan untuk memperkaya mahasiswa dalam hal memahami bahan kajian,
Maka itu Bapak Ibu buat peraturannya. Hasil penelitiannya, hasil publikasinya, hasil pakainya dicantumkan sebagai referensi pendukung. Itu dia Bapak. Itu peraturan. Berarti formulir apa yang akan Ibu Bapak gunakan sebagai bukti bahwa dosen itu telah melakukan itulah formulir RPS. Ini formulir RPS. Itu adalah salah satu Bapak Ibu formulir. Ada juga formulir yang lain. Misalnya formulir yang Ibu Bapak bangun dari nol. Dimulai dari nol. Berarti itu adalah formulir yang Ibu Bapak bangun sendiri. Apa itu misalkan? Dikatakan di sini Bapak Ibu, kita kan perlu harus memastikan tahu dulu nih Bapak Ibu. Dosen, penelitian dosen apa saja yang telah digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran. Berarti kan kita harus punya nih formulir mengenai apa? Rekapitulasi hasil penelitian dosen yang telah diintegrasikan dalam pembelajaran. Itu ada satu formulir, Bapak. Berarti itu terjadi apa? Formulir ketika kita mau memantau pelaksanaannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa formulir yang akan saya tunjukkan. Formulir apa yang harus Ibu Bapak perlukan ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu setelah ada syarat perlu, setelah ada ini baru Ibu Bapak pastikan sekarang apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Maka saya mulai Bapak Ibu dengan menyatakan demikian dulu. Ini ada kebutuhan akreditasi Bapak Ibu. Ada kebutuhan akreditasi. Supaya Ibu Bapak nanti bisa meyakinkan pengelola perguruan tinggi bahwa sebetulnya standar itu perlu. Mari kita lihat sekarang adalah di akreditasi perguruan tinggi ya, di IAPT 3,0. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, kriteria yang menampung deskripsi tentang pengintegrasian itu ada di kriteria 6, yaitu kriteria pendidikan. Ibu Bapak kalau mengingat kembali, ketika kita bicara mengenai kriteria pendidikan, berarti kita bicara apa? Bicara tentang standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar suasana akademik, dan standar integrasi hasil penelitian. Nah, itu dia Bapak. Makanya dikatakan Bapak, ketika Ibu Bapak nanti menuliskan LIDPT, di bagian yang pertama Ibu Bapak harus betul-betul menuliskan latar belakangnya, tujuannya, dan rasionalnya. Kenapa PT kita itu menetapkan standar pengintegrasian? Itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah kebutuhan akreditasi yang saya sampaikan. Malah kalau Bapak Ibu dikatakan kan, penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, itu adalah standar isi, pembelajaran itu adalah standar proses, Pak, yang di dalamnya ada standar penilaian juga. Pengintegrasian, warna merah saya buat, dan suasana akademik. Maka Ibu Bapak, kita harus punya standar itu. Kita harus punya standar itu, Bapak. Itulah alasannya kemarin ketika banyak pertanyaan kepada saya, apakah memang kami pengelola perguruan tinggi, terutama kami hanya akademik, hanya satu, perlu nggak perlu, karena itu diminta di sini. Saya lanjut lagi Bapak Ibu, lebih mempertegas lagi. Kalau Ibu Bapak lihat kembali lagi, pertanyaan berikutnya 6.3 itu adalah mengenai standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar. Sekali lagi Bapak Ibu ya, dipertegas lagi Bapak. Di kriteria 6, pertanyaan yang ketiga tentang standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian. Kalau kita baca kalimatnya Pak, bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait dengan pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran, proses pembelajaran. Lihat nih Pak, di kata proses pembelajaran itu ada dalam kurung pembelajaran itu bicara proses pembelajarannya, suasana akademiknya, dan integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, integrasi penelitian dan PKM itu ada dua opsi yang bisa kita pilih. Opsi yang pertama adalah mengadopsi pengintegrasian itu di dalam standar proses pembelajaran. Jadi kita nggak perlu membentuk standar baru. Itu opsi yang pertama. Bapak. Opsi yang kedua, supaya kita memiliki yang namanya dengan pelampauan ex-endikti secara kuantitatif,
secara kuantitatif dan bisa memenuhi apa tadi yang diminta di dalam pertanyaan 1, maka saya menyatakan opsi yang kedua ini adalah membangun standar yang berdiri sendiri, yang kita sebut namanya standar integrasi penelitian PKM dalam pembelajaran. Jadi berdiri sendiri standarnya, Bapak. Itu jauh lebih elegan. Jadi ada 2 opsi, Ibu Bapak ya. Opsi 1, Ibu Bapak hanya menambahkan, menambahkan pengaturan tentang pengintegrasian di dalam standar proses. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Bapak, silahkan. Opsi yang kedua, Bapak membangun standar baru. Namanya standar integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Mana yang kita pilih? Terserah Ibu Bapak. Tapi kalau saya menginspirasi Ibu Bapak, membangunlah standar baru. Sehingga standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT melampaui SNDIKT itu salah satu diantaranya adalah standar integrasi penelitian dan PKM. Begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi clear Bapak Ibu ya, clear ya Bapak Ibu, mengapa kita perlu menetapkan. Jadi kalau Ibu Bapak ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai menetapkan, sebetulnya tidak hanya fase penetapan saja. Fase penetapan itu dimulai dari apa? Merancang, merumuskan, menyusun, memeriksa, menyetujui, sampai menetapkan. Itulah tahapan penetapan. Makanya Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak membangun manual penetapan standar pendidikan tinggi, Ibu Bapak harus menjelaskan mulai dari proses merancangnya, merumuskannya, menyusunnya, memeriksanya, menyetujuinya, baru menetapkannya. Itulah isi manual penetapan. Saya kembali berulang-ulang menyampaikan itu Bapak Ibu, dan Ibu Bapak boleh kembali melihat saluran YouTube saya ya. Bagaimana proses kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita jelaskan di setiap manualnya kita. Nah, indikator utama. Nah, ini dia Bapak. Ini dia Bapak. Indikator utama apa yang harus kita jelaskan nanti ketika kita bicara tentang LED, bagian yang ke-6 pendidikan. Ini dia Bapak. Ada 3 yang harus Ibu Bapak pastikan. Ini Bapak Ibu jangan lupa ya, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang harus kita deskripsikan jawabannya di laporan evaluasi diri kita. Terkait dengan kriteria 6.3 itu adalah indikator kinerja utama tentang integrasi, Pak. Ditanyakan Bapak yang pertama. Deskripsikanlah bahwa perguruan tinggi kita telah memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman. Kan clear Bapak? Jelas ya Bapak ya? Jadi ketika tadi pada bagian awal presentasi saya ini saya katakan pastikan dulu ini yang 4 ini. Jadi ketika Ibu Bapak tadi sudah memastikan ini, sebetulnya Ibu Bapak tinggal menuliskan itu di sini saja. Tuliskan nama dokumennya. Tuliskan nomor dokumennya. Tuliskan apa yang diatur di dalam dokumen tersebut. Itu saja Bapak Ibu. Sudah? Yang berikutnya. Ibu Bapak pastikan di dalamnya itu ada ketersediaan bukti sahih tentang pelaksanaan, tentang evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah ini apa ya buktinya? Buktinya Bapak Ibu sebelum pelaksanaan penetapan dulu dong. Maka Ibu Bapak tetapkan dulu standarnya. Jadi yang nomor 2 ini banyak pertanyaan ke saya. Ini apa sih Pak Rektor yang mau saya jelaskan di dalamnya? Ya jelaskanlah. Bagaimana Ibu Bapak itu melaksanakan standar itu, mengaudit standar itu, mengendalikan standar itu, dan meningkatkan standar itu. Standar yang mana? Standar pengintegrasian yang tadi. Simpel Bapak ceritanya. Itu saya memperbahakan. Jadi kalau Ibu Bapak tidak menetapkan standar yang saya sebut tadi, ya Ibu Bapak nggak bisa jawab ini. Kosong ini, kosong. Kalau Ibu Bapak jadi ngeborang kan, ngebohong dan ngarang dan bohong gitu ya. Borang, bohong dan ngarang. Jangan, nggak boleh. Jadi pastikan Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga yang Bapak harus jelaskan nanti di indikator kinerja utama itulah ada bukti sahih. Ada bukti sahih bahwa kita mengimplementasikan SPM itu telah melakukan proses monitoring dan evaluasi. Tentang apa? Tentang standar kita.
Apakah kita memonitoring pelaksanaannya? Apakah kita mengevaluasi pelaksanaannya itu Bapak Ibu? Jadi yang dimonitoring, yang dievaluasi itu apa? Itu standar integrasi hasil penelitian, hasil PKM ke dalam proses pembelajaran. Clear Ibu Bapak ya? Clear Ibu Bapak. Kenapa Ibu Bapak perlu memiliki standar ini? Ya, mudah-mudahan kita semua sudah punya. Saya hanya mengingatkan kembali. Yang belum mengingatkan, ayo kita mulai dari sekarang. Jangan sampai L2 Dikti wilayah 3 itu tertinggal dari yang lainnya. Ayo kita harus memakai dari Jakarta untuk Indonesia. Saya teruskan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Ibu Bapak cek lagi kembali itu ya, saya ambil lagi yang di LKPS saja sekarang, saya campur-campur saja supaya ini itu di Bapak nanti adalah di butir ke-45. Pertanyaan yang akan ditanyakan adalah di pertanyaan C64G, itulah pengintegrasian. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Yang harus dinilai oleh di sana itu adalah berapa banyak jumlah mata kuliah yang telah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil PKM dari dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir. Jadi jelas Bapak Ibu, targetnya kita adalah harus jelas nih, jumlah mata kuliah yang dikembangkan. Jumlah mata kuliah. Sekarang kita tinggal berpikir, jumlah mata kuliah yang dikembangkan ini di bagian yang mana? Mana part dari pengembangan mata kuliah yang kita maksud? Ya, mana partnya? Makanya di dalam pedoman penyusunan itu dicatatkan Bapak, yang dinilai adalah berapa banyak digunakan menjadi modul, berapa banyak digunakan menjadi rujukan, berapa banyak menjadi bab dalam satu buku, berapa banyak dari subbab, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pastikan Bapak Ibu, ini adalah pegangan kita. Pegangan ini Bapak Ibu akan kita gunakan nanti ketika kita menentukan indikator capaiannya kita. Berarti indikator capaiannya kita, salah satu dan yang terutama di dalam standar pengintegrasian itulah jumlah mata kuliah yang dikembangkan. Oleh siapa? Oleh program studi ya, berdasarkan apa? Hasil penelitian, hasil PKM DTPS-nya. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat sekarang masuk di LIDPS? Sama Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Hanya kalau dia di LAM-IMPO, itu Bapak Ibu nggak ada data kuantitatifnya ya. Tapi kalau ada di LAM-PTKes ada data kuantitatifnya ya. Nah, kalau yang lain, saya LAM-MEMBA saya belum melihat dengan detail. LAMDIK juga saya melihat, tapi saya fokus dulu di LAM-IMPO dan juga dengan LAM-PTKes ya. Isinya semua sama. Sama-sama menyatakan bahwa pengelola program studi UPPS harus memiliki satu standar yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen dalam proses pembelajaran. Sama Bapak intinya ya, sama intinya. Nah, apa yang ditanyakan di sana sama Bapak Ibu. Yang ditanya di sana adalah kalau saya menggunakan ini adalah LAM-PTKes. Saya menggunakan LAM-PTKes ya, bukan LAM-IMPO. Saya menggunakan LAM-PTKes itu adalah merujuk ke DKPS ya. DKPS tabel 21 dan juga adalah tabel DKPS untuk tabel 22. Ini untuk LAM PTKes. Untuk LAM-IMPO tidak ada data kuantitatifnya, tapi diminta di dalam LID-nya Bapak Ibu ya. Diminta di LID-nya. Apa yang diminta? Ini dia Bapak. Ini LAM PTKes nih Bapak. Saya gunakan LAM PTKes. LAM PTKes di tabel 7.1. Di tabel 7.1 itu dikatakan Ibu Bapak ada tabel 21 itu tentang data hasil penelitian dosen tetap program studi. Terdiri dari 14 kolom. Terdiri dari 14 kolom. Kolom mana yang harus Ibu Bapak isi adalah kolom yang bicara tentang pengintegrasi itu adalah kolom yang kelima. Jadi kolom yang kelima ini Bapak Ibu harus Bapak kolom yang kelima bentuk integrasinya apa? Harus ditulis Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Akan ditulis Bapak Ibu ya, akan ditulis. Izin dulu Bapak, saya stop dulu sebentar ya. Karena tadi bisa nggak kita, mohon maaf nih partisipan caranya untuk di mute dulu all ya. Saya mute all dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau Ibu Bapak udah ya. Oke. Sudah. Oke. Nanti Ibu Bapak supaya kita lebih ini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Saya lanjut. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menggunakan
instrumen IAPS dari LAM-PTKes. Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, saya sudah mempelajari LAMIMPO, tidak ada data kuantitatif, tapi ada di LID-nya. LAMDIK saya belum, LAMEMBA juga saya belum, Ibu Bapak ya. Bagaimana dengan PKM-nya? Kalau di LAM-PTKes itu Ibu Bapak, ya ini kan ada dari teman-teman kita dari kesehatan ya. Sama Bapak, itu diminta di tabel 22. Diminta di tabel 22. Yaitu apa? Bentuk integrasinya. Bagaimana bentuk integrasi? Makanya nanti Bapak Ibu Bapak harus pastikan di dalam kebijakan terkait dengan pengintegrasian itu dan diaturkan secara rinci di dalam ketentuan dan peraturan akademik harus jelas bentuk-bentuk integrasi apa yang diperbolehkan bagi dosen sebagai pengakuan dari pengintegrasian. Itu Bapak Ibu ya, pengintegrasian. Diaturkan di sana. Sehingga nanti ketika Ibu Bapak melaksanakan itu sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau boleh di mana ditempatkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang ada Ibu Bapak tuangkan dalam kebijakan itu. Hal-hal yang Ibu Bapak telah rincikan secara baik di ketentuan dan peraturan akademi Ibu Bapak dan yang sudah dilaksanakan Ibu Bapak tinggal pindahkan ke tabel 21 dan tabel 22 untuk LAM-PTKes. LAM-PTKes. Itu Ibu Bapak ya. Untuk di PT jelas ada bentuk integrasinya. Itu ada di PT. Tetapi kalau di LAM, yang LAM ya Bapak Ibu, saya hanya lihat di LAM-PTKes. Bapak Ibu apa yang dinilai? Saya lihat dari LAM-PTKes lagi. Nah, Bapak Ibu lihat begini. Aspek yang dinilai di sana adalah jelas Bapak Ibu ada 3 bagian besar. Bagian besar yang pertama adalah Ibu Bapak tentang relevansi penelitian pada program studi. Yang dilihat 5. Dilihat 5 Bapak Ibu. Dilihat 5. Ya, dilihat 5. Dan Ibu dilihat di 5 Ibu Bapak, ini adalah ada yang nomor 5 itu namanya apa? Integrasi penelitian pada mata kuliah. Itu jelas Bapak Ibu. Maka penilaiannya apa Bapak Ibu? Jikalau Ibu Bapak melakukan pengintegrasian tersebut, maka Ibu Bapak telah memenuhi poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, 5. Bapak Ibu Bapak di LAM-PTKes akan mendapatkan nilai 4 jikalau Ibu Bapak memenuhi 1, 2, 3, 4, dan 5. Iya, ini udah. Berarti harus ada integrasi penelitiannya Ibu Bapak. Harus ada. Kalau tidak ada Ibu Bapak nggak pernah memperoleh nilai 4. Ibu Bapak akan hanya memperoleh nilai 3. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada. Buatkan, pastikan kebijakannya. Pastikan pedomannya. Pastikan prosedurnya. Pastikan ketentuan dan peraturan yang mengaturnya. Bagaimana dengan pengabdian kepada masyarakat di LAM-PTKes? Sama Bapak Ibu. Sama yang ditanyakan. 1, 2, 3, 4, 5 itulah integrasi PKM pada mata kuliah. Itu jelas Bapak. Integrasi PKM pada mata kuliah. Lagi-lagi, hasil PKM dosen itu yang dilakukan oleh para dosen di bidang kesehatan harus diintegrasikan. Hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen di program studi yang saya paham sekarang baru LAM-IMPO itu Ibu Bapak harus diintegrasikan supaya nilainya kita memperoleh nilai 4 ya. Nilai 4. Jadi clear Bapak Ibu ya, kebutuhan kita mengapa kita perlu membangun standar ini, Nah, sekarang masuklah kita Bapak Ibu, mulailah kita sekarang berpikir apa sih yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak tadi, pastikan ada kebijakannya. Kebijakan itu nanti hanya tinggal SK pemimpin PT. Jadi menimbang, gitu Bapak Ibu ya, memperhatikan gitu kan, menetapkan dan memutuskan. Nah, ini memutuskan 1, 2, 3, udah ini aja Bapak. Ini aja isinya Pak. Di SK pimpinan perguruan tinggi masing-masingnya. Bagi yang sudah ada SK-nya, tolong diperiksa kembali. Apakah yang diputuskan itu sudah ada nggak paling tidak 3 ini saja. Ya, nah ini nanti buktinya kita. Jadi ketika nanti Ibu Bapak membicarakan di setiap kriteria 6 mengenai nomor 2 kebijakan, maka dokumen yang mengatur tentang integrasi itu Ibu Bapak tinggal menunjukkan SK ini saja. Ya, kalau seperti saya katakan tadi, kalau belum ada SK-nya, tolong dibuatkan SK-nya Ibu Bapak ya. Kalau yang sudah ada SK-nya, tolong ditelisik. Apakah paling tidak 3 hal ini sudah diatur tidak dalam SK tersebut. Itu Bapak tentang kebijakan. Clear ya? Prosedur sekarang.
Ini perlu kita sediakan, gitu ya. Nah, maka Ibu Bapak harus pastikan ada 4 prosedur yang harus Ibu Bapak persiapkan. 1 adalah prosedur pelaksanaan, 2 ada prosedur pemantauan pelaksanaan, 3 adalah prosedur evaluasi pelaksanaan, dan 4 adalah prosedur pelaporan pelaksanaan. Tentang apa? Tentang bagaimana Ibu Bapak mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran. Jadi kalau ini sudah kita lengkapi, ada kebijakannya, ada prosedurnya, Ibu Bapak, ini adalah luar biasa. Bagaimana caranya? Ini kan prosedur kan bicara apa? Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh program studi dalam rangka melaksanakan pengintegrasian. Kalau kita bicara mengenai prosedur pemantauan pelaksanaan, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh ketua program studi untuk bisa memastikan bahwa dosen itu memang betul-betul telah melaksanakan dalam rangka pemantauan dan seterusnya, Ibu Bapak ya. Maka nanti Bapak Ibu, setiap prosedur ini paling tidak membutuhkan 1 formulir. Setiap prosedur ini menurut hemat saya paling tidak memerlukan 1 formulir. Formulirnya itu apa? Formulir yang pertama adalah pasti formulir pelaksanaan. Formulir yang kedua adalah formulir pemantauan, formulir yang ketiga formulir evaluasi pelaksanaan, dan yang keempat formulir pelaporan. Jadi kita sudah punya 1 kebijakan, 1 pedoman, 4 prosedur, 4 formulir. Itu Bapak Ibu. Dan kalau kita mau rangkumkan itu semua, maka saya katakan demikian Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melaksanakannya perlu standar. Perlu standar. Tadi sudah kita bicara ada kebijakan, ada prosedur, ada formulir. Tapi apa yang mau kita PPP-kan? Yang mau kita PPP-kan adalah standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajarannya. Pastikan perguruan tinggi kita ada standar. Standar apa? Standar integrasi yang memuat tentang kriteria minimal pengintegrasian penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Itu standarnya harus ada. Maka nanti itu harus masuk di dalam pernyataan isi standarnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, standar itu setelah ada harus direncanakan bagaimana melaksanakannya. Harus ada pelaksanaannya, harus ada pemantauannya, ada evaluasi dan pelaporan. Berarti itu menjadi 1 pernyataan isi standarnya kita. Sudah 2 isi pernyataan standar. Yang ketiga, indikator capaiannya kita adalah harus ada proses pengembangan mata kuliah. Pengembangan mata kuliah. Ya, berarti berapa banyak mata kuliah yang kita kembangkan dari hasil pengintegrasian penelitian dan PKM. Itu pernyataan isi yang ketiga. Itu 3 pernyataan isi kita. Mudah sebetulnya membuat standar ini. Dan bentuk pengintegrasiannya, ini dia Bapak. Saya hanya menginspirasi, ya. Jadi gini Bapak Ibu, bentuk pengintegrasian itu Ibu Bapak tentunya mengingat di pasal 14 ya, Permendikbud nomor 3 pasal 14 ayatnya yang ketiga Pak, ayatnya yang kedua saya lupa persis. Tapi kan bentuknya demikian. Ada bentuk yang sifatnya apa? Perkuliahan. Ada sifatnya macam-macam itu. Jadi ada 10 sekarang bentuk perkuliahannya. Jadi katakan Bapak Ibu, yang kita integrasikan itu bukan ke metode pembelajarannya, bukan ke metode pembelajaran. Kita integrasikan ke bentuk pembelajarannya. Contoh misalkan, kalau dia bentuk perkuliahan, kalau dia bentuk responsi dan tutorial, yes. Kalau dalam bentuk dia seminar, kalau dia bentuk dalam penelitian dan pengembangan, yes, dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah kita masukkan Bapak Ibu, apakah hasil penelitian dosen, apakah hasil PKM dosen itu bisa memperkaya proses perkuliahan kita, bisa memperkaya responsi dan tutorial kita, bisa memperkaya seminar-seminar kita, bisa memperkaya penelitian dan pengembangan gitu loh. Dan Ibu Bapak sekalian, kalau ke dalam proses pembelajaran, perkuliahanlah, maka Ibu Bapak paling tidak ada 3 Bapak. Pastikan bahwa hasil penelitian dosen dan PKM dosen itu telah bisa digunakan sebagai rujukan atau referensi perkuliahan. Itu dinyatakan dalam RPS-nya. Yang kedua, pastikan bahwa hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen itu telah digunakan sebagai rujukan atau referensi tugas mahasiswanya. Dinyatakan di mana? Dinyatakan dalam RTM-nya. Dan yang ketiga, ini inspirasi dari saya saja. Hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen itu kalau memang bisa dimanfaatkan di dalam sebagai rujukan atau referensi mahasiswa ketika menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Yang keempat,
Kalau ada di antara ibu bapak mahasiswanya melaksanakan proses bentuk perkuliahan dalam bentuk praktek kerja lapang, gunakanlah hasil PKM dosen ketika mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapang. Jikalau ibu bapak mahasiswanya ada praktek di bengkel, ya gunakanlah ibu bapak bahwa apakah hasil penelitian dosen bisa digunakan, misalnya dihakikan bisa. Nah, misalkan ibu bapak ada hasil penelitian dosen di bidang kesehatan, bagaimana cara melakukan katakanlah mengurangi namanya stunting gitu ya, dan sudah dihakikan oleh dosen di bidang kesehatan itu, dan itu digunakan oleh mahasiswa kita ketika melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang program untuk stunting gitu Bapak Ibu ya, maka itu Bapak Ibu salah satu bentuk pengintegrasian. Ini Ibu Bapak yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana kita menyusun standar integrasi penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran. Nanti kita akan bertemu lagi pada bagian yang kedua, bagaimana saya akan menunjukkan bagaimana kita menyusun standar integrasi hasil penelitian dan PKM dosen, mengikuti template dokumen standar yang sudah kita pahami bersama, yaitu ada 9 bagian yang nanti akan kita jelaskan. Bagian pertama nanti akan saya jelaskan, itu memuat tentang visi, misi, tujuan dari perguruan tinggi. Bagian yang kedua nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menuliskan rasionale dan alasan mengapa kita menetapkan standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Bagian yang berikutnya nanti akan saya jelaskan pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi ketercapaian standar tersebut, kemudian diikuti nanti dengan definisi istilah, kemudian bagaimana kita di bagian kelima merancang, merumuskan, dan menyusun pernyataan isi. Tentunya nanti kita akan merujuk ke pernyataan isi apa yang harus kita bangun dalam rangka kita bisa memenuhi tujuan tadi, pemenuhan kebutuhan kita akan akreditasi. Kemudian nanti bagian yang ke-6 saya akan menjelaskan apa indikator capaian terkait dengan standar tersebut. Bagian yang ke-7 tentang strategi pencapaiannya. Bagian yang ke-8 terkait dengan dokumen apa saja yang harus kita pastikan ketersediaannya ketika kita melaksanakan standar tersebut. Dan bagian yang ke-9 adalah referensi. Itulah bagian Bapak Ibu, bagian yang kedua yang akan saya jelaskan secara detail bagaimana kita menyusun standar. Akhir kata saya sampaikan Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Salam SPMI. SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen karyawan sejahtera. Terima kasih, sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya. Selamat sore.